problemnya di sini, ini kan motor masih belum bisa hidup. Jadi kalau motor masih belum bisa hidup, maka sebenarnya ya kita tetap kembali ke syarat motor hidup. Nah, syarat motor hidup itu apa? Ada berapa? 4. Nah, yang pertama adalah sistem bahan bakar. Ya. Yang kedua adalah sistem kompresi. Yang ketiga nanti sistem pengapian. Yang keempat adalah kemasan. Nah, sekarang kita pastikan dulu dari sistem bahan bakar. Nah, ini kan injeksi, ya. Perbedaannya dengan karburator itu adalah kalau karburator ya bergantungnya kepada kevakuman. Ya. Nah, tapi kalau diinjeksi campuran bahan bakar itu ya untuk masuk ke dalam ruang bakar itu tidak bergantung kepada kevakuman. Ya. Nah, sekarang kita cek sistem bahan bakarnya. Nah, yang pertama ini kan tangki. Kalau diinjeksi nanti ada pompa bensin. Ya, ada pompa bensin. Nah, saat kunci kontak on maka pompa bensinnya harusnya bekerja. Ya, makanya kita cek satu persatu. Nah, bukannya dari mana? Ini selang. Ya, kalau di Yamaha ini ada kunciannya. Kunciannya tinggal tarik ke atas. Ya, sebagai pengunci. Supaya pada saat bensin mengalir dalam tekanan tinggi, ya, selangnya nggak lepas. Nah, itu juga perbedaannya dengan karburator. Kalau karburator itu mengalirnya bensin dari tangki untuk kemudian sampai karburator, itu sebenarnya tekanannya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, sorry. Ya. Nah, tapi kalau diinjeksi ini cukup tinggi karena berkisar antara 30 sampai dengan 42 PSI. Ya, rata-ratanya ada di 40. Nah, jadi saat ngelepas ditarik ya. Nah, ini tinggal dorong begini. Nah, ini udah kelepas. Nah, sekarang siapin tampungan. Ya, kalau ini saya pakai botol begini, ya. Tuh. Nah, coba di-on-kan. Ya, tuh. Kelihatan nyembur ya? Coba di-off-kan ulang. Nah, di-on-kan lagi. Tuh, ya. Ini kan nyembur atau nyemprot. Ya, lagi. Nah, saat di-on-kan selama kurang lebih 3 detik, maka bensin ini akan menyemprot. Nah, ini adalah pemeriksaan dari pompa. Pemeriksaan yang kedua adalah dari injektor. Jadi masuknya bensin ke dalam ruang bakar kalau di motor injeksi itu ya, nanti dari tangki ya mengalir ke selang itu masuk ke injektor atau nanti disemprotkan atau disemburkan. Jadi ini miripnya nanti keluar dari injektor itu jadi spray. Tahu obat nyamuk ya yang semprot. Nah, dan kalau kalengnya kita goyangkan ya, itu kan di dalam ada cairannya. Tapi begitu kita semprotkan kan keluarnya jadi spray, ya kan? Nah, disitulah kenapa motor injeksi itu dibilang lebih irit. Nah, nanti pada saat selang dipasang itu harus betul-betul masuk melewati ya pembatas ini. Ya. Ini posisi kunciannya tetap terbuka ya. Ini posisi didorong kasih masuk ya, sampai ke masuk penuh. Tok tuh. Ya, baru kemudian penguncinya ya pasang. Sekarang ini sudah terpasang. Nah, ini tinggal saya lepas. Ya. Nah, ini saya lepas. Nah, ini adalah injektornya. Nah, injektor ini kalau di karburator namanya sebenarnya nozzle. Ya, nozzle. Jadi ada satu bagian ya di karburator itu sebuah pipa yang disebut dengan nozzle. Ya, atau needle jet. Nah, kenapa ya disebut dengan nozzle? Karena ini ada lubang-lubang kecil nih. Ya, sama halnya seperti di nozzle. Ya, kelihatan? Berapa hole atau berapa lubang? 4 ya. Nah, nanti ada yang 4, ada yang 6, jadi beragam ya. Nah, jadi bensin itu akan keluarnya dari sini. Karena lubangnya lebih kecil, maka ketika keluar dari lubang ini, dia bentuknya sudah menjadi kabut. Makanya tadi saya contohkan seperti semprotan obat nyamuk. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kita ngecek pompa bensin, itu cukup meng-on-kan kunci kontak. Nah, tapi kalau injektor nggak hanya kunci kontak off. Makanya kalau saya cek begini, ya, ini saya on-kan atau Bapak silakan on-kan. Nah, nggak ada keluar kan? Terbukanya injektor, nyemprotnya bensin dari injektor itu harus sesuai dengan siklus pembakaran mesin. Jadi, ya, nanti ada yang namanya alurnya.
ya, tapi saya bahas singkat aja dulu ya. Terbukanya injektor itu berdasarkan perintah dari namanya ECU. Nah, ECU pun nanti ada yang memberikan informasi ya, itu. Nah, jadi sederhananya adalah kalau kita periksa bensin yang keluar dari injektor itu harus ditambah dengan cara di starter atau di engkol. Ya. Nah, coba sekarang di engkol. Ya, kunci kontak tetap on ya. Nah, engkol. Tuh. Ya, engkol lagi. Tuh. Kelihatan? Ya. Nah, ini bagusnya pakai kertas. Kertas putih, stop. Ya. Nah, jadi kalau kertas putih, ini kan kelihatan tangan saya basah bensin. Ya kan? Nah, termasuk kalau kertas putih itu nanti bisa ngelihat bentuknya sesuai nggak dengan lubangnya. Kan bisa jadi bentuk lubangnya ini misalkan melingkar, tapi semprotannya ternyata setengah lingkaran. Berarti ada lubang di dalam injektor ini yang mampet. Ini masuk ya kedudukannya, nanti baru ketemu dengan udara yang dari throttle body. Jadi perbedaannya dengan karburator, kalau motor karburator antara bensin dengan udara ya, dia datangnya sama-sama dari karbu. Makanya fungsi karbu adalah mencampur antara bensin dan udara. Ya, jadi ketemunya antara udara dengan bensin jadi karburator. Itu, ya. Nah, tapi kalau diinjeksi ya, penggantinya karburator disebutnya throttle body. Ini hanya sebagai jalan masuknya udara. Nah, bensinnya nanti lewat injektor yang dipasang di intake manifold atau di leher angsa. Jadi ketemunya antara semprotan bensin dengan udara itu di intake atau di inlet. Sampai kemudian dia masuk ke dalam ruang bakar.